Tapi dalam lirik lagu ini, dengan lirik yang sama ketika dibawakan di Istana Merdeka, itu jadi tidak bisa dibanding-bandingkan karena Pak Jokowi ini selamanya gak akan bisa kalah dengan lawan-lawannya, siapapun itu gitu. Dan itu terbukti gitu. Ketika lagu ini didendangkan, Prabowo lagi nyanyi-nyanyi dan kita nggak peduli di mana Anies Baswedan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak pernah bisa membandingkan antara kita dengan kekasihnya hari ini karena kita terlalu berharga dan menang dalam segala bidang. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita lirik lagu yang dibawakan oleh Pharrell Prayoga karena nuansanya hari ini itu masih kerasa dangdutannya gitu kan. Jogetannya tuh kayak masih belum selesai gitu kan. Ya karena ada satu lirik yang sengaja diubah oleh Pharrell dan ini kemudian menimbulkan tanda tanya dan dipertanyakan oleh banyak orang. Minimal dalam kolom komentar video saya sebelumnya gitu ya. Karena ada lirik lagunya, ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Ini dipertanyakan gitu. Siapa yang ngubah lirik ini? Apakah ada pesan politik di baliknya? Banyak orang yang nanya hal seperti itu gitu ya. Jangan-jangan ini modus gitu ya. Ya karena ketika ada orang-orang yang mempertanyakan itu, di hari yang sama, di detik yang sama, ketika lagu ini dibawakan oleh Pharrell Prayoga, itu Prabowo udah joget-joget. Dia nggak peduli sama liriknya, asik aja gitu ya. Ya meskipun di hati Pharrell cuma ada Pak Jokowi, nggak apa-apa. Prabowo fan-fan aja gitu ya. Padahal kan logikanya Prabowo ini kan rival terberat Presiden Jokowi 10 tahun terakhir gitu. Dan bahkan siap untuk maju lagi di tahun 2024 nanti. Tapi Pharrell bilang, di hatiku hanya ada Pak Jokowi, nggak apa-apa. Prabowo fan-fan aja gitu. Tapi orang-orang malah mempertanyakan, jangan-jangan ini politis. Daripada kita bertanya siapa yang mengubah liriknya, apakah ada pesanan politik di baliknya, mending kita lihat kebiasaannya gitu. Yang namanya entertain, yang namanya penyanyi, biasa mengubah lirik lagunya gitu. Kalau mereka diundang ke sebuah acara atau sebuah program TV gitu ya, kadang-kadang memang dalam lirik lagunya mereka akan ubah menyesuaikan dengan tuan rumahnya gitu. Nah, di Istana Merdeka kemarin tuan rumahnya kan memang Pak Jokowi gitu. Jadi wajar aja kalau kemudian di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Yang susah itu kalau di hati ini cuma ada Pak Dudung, itu bisa masalah itu ya. Lawang tuan rumahnya Pak Jokowi gitu kan. Gak boleh itu. Jadi ini biasa aja gitu. Secara dunia musik atau dunia nyanyi-menyanyi itu biasa mengubah lirik menyesuaikan dengan tuan rumah. Tapi kalau mau dilihat secara politik, background politiknya gitu ya, kita bisa lihat background seorang Pharrell ini dari mana gitu. Dia datang dari daerah Banyuwangi yang memang menjadi basis suara PDI Perjuangan. Kebetulan ya. Ya karena PDIP di Banyuwangi ini sangat signifikan dan sangat loyal gitu. Mampu untuk memenangkan seorang Azwara Anas sebagai bupati 2 periode dan sampai sekarang masih bertahan sebagai loyalis PDI Perjuangan gitu. Banyak sekali suara PDIP di Banyuwangi ini. Nah, dari sini nggak menutup kemungkinan kalau seorang Pharrell atau keluarganya itu juga sudah terpengaruh oleh lingkungannya yang memang pro terhadap PDI Perjuangan, yang otomatis pro terhadap Pak Jokowi gitu. Jadi mau dilihat secara kebiasaan dari sisi entertain atau dari sisi politiknya, emang nyambung gitu. Jadi nggak usah disuruh kalau cuma mau ngubah lirik lagu kayak gini gitu, biasa aja gitu. Ya, tapi di sisi lain ketika lirik lagu ini disampaikan di hadapan Presiden Jokowi memang terlihat sangat-sangat politis sekali gitu, sangat kental politiknya, meskipun sebenarnya
Ini kan lagu cinta. Ini lagu cinta, kisah seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya, seorang perempuan yang memilih menikah dengan orang lain yang lebih mapan secara ekonomi dan posisi gitu. Jadi lagu ini tuh lagu cinta yang sangat menyesakkan dada sebenarnya, dan mungkin juga dialami oleh banyak kalian gitu ya. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Tapi ketika dinyanyikan di hadapan Presiden Jokowi gitu ya, seolah-olah semua liriknya menjadi representasi kondisi emosi seorang Presiden Jokowi dan pendukungnya gitu. Karena judulnya aja Ojo Dibandingke, sesuai sekali gitu. Jadi saya nggak tahu nasib lagu ini ke depan akan seperti apa, tapi dalam bayangan saya pribadi misalkan gitu ya, kalau kita lihat seorang Soeharto yang punya tagline kalimat unik, piye sek penak zamanku toh gitu. Itu kan khas sekali terhadap Soeharto gitu. Nah, hari ini mulai kemarin sampai ke depan nampaknya gitu ya, nampaknya hal yang akan melekat dengan Presiden Jokowi ini adalah Ojo Dibandingke. Jadi untuk presiden sebelumnya dan untuk siapapun presiden selanjutnya nggak akan bisa dibandingkan dengan Presiden Jokowi dan nggak akan pernah bisa sebanding. Jadi mau dipaksa gimana pun, tak ya oh aku yo orang mampu. Jadi mau dibandingkan dengan, mau dilakukan apapun gitu ya, nggak akan mampu untuk menandingi seorang Presiden Jokowi gitu. Jadi dari semua lirik lagunya ini benar-benar apa ya? Ini tuh seperti sebuah curhat Presiden Jokowi kepada semua masyarakat oposisi yang suka banding-bandingin Pak Jokowi dengan Pak SBY misalkan gitu ya. Ya kan biasa, Demokrat kalau bicara selalu itu. Dulu di zaman Pak SBY lebih baik, lebih terukur. Terutama AHY sama Ibas. Wah, gencar sekali itu. Menganggap bahwa di era kepemimpinan SBY itu lebih luar biasa. Padahal nggak ada apa-apanya. Jangan dibandingkan, nggak akan bisa gitu. Mau dipaksa gimana pun, nggak akan pernah mampu. Tak oh ya oh. Asik gitu ya, masih asik. Nah, selain itu ada juga lirik yang mengatakan bahwa siapa yang nggak sakit hati. Ini saya nggak terlalu bisa bahasa Jawa gitu ya. Ini saya cari terjemahannya gitu. Siapa yang nggak sakit hati kalau dibanding-bandingkan, sudah nemani sejauh ini sampai sekarang, tapi dianggap nggak ada harganya, masih dibandingkan dengan orang lain yang ya nggak sebanding, nggak akan pernah sebanding gitu ya. Lalu ada satu lirik yang menurut saya nih sangat-sangat menarik. Aku nggak bisa dibuat-buat dan jujur apa adanya. Saya nggak bisa bahasa Jawa sih. Jadi ada kondi gawe-gawe gitu. Itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Jadi jujur seanane. Nah, ini juga sekali lagi sesuai sekali dengan Presiden Jokowi yang nggak dibuat-buat, apa adanya, dan itulah yang dilakukan oleh Presiden dalam 7 tahun terakhir. Karena kita masih ingat gitu ya, saya masih ingat betul tahun 2013, 2014 ketika Presiden Jokowi dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Banyak sekali orang mempertanyakan apakah ketika Pak Jokowi nanti jadi presiden mau belusukan sepanjang Indonesia. Apa nggak capek? Apa punya waktu untuk itu? Apa iya presiden akan lebih sering di desa dan di daerah-daerah? Selama 7 tahun terakhir, Pak Jokowi sudah menjawab itu semua dan dia bilang mampu untuk melakukan itu. Karena kalau hari ini kita lihat Pak Jokowi gitu ya, pagi ada di Sulawesi, malamnya bisa di Sumatera itu. Udah beda-beda gitu, besoknya udah di Papua. Jadi luar biasa jalur perjalanan yang ditempuh oleh seorang Presiden Jokowi ketika beliau melakukan kunjungan kerja. Nggak ada capeknya. Dan terus melakukan belusukan selama 7 tahun terakhir. Nah ini nggak dibuat-buat gitu. Karena kalau orang dibuat-buat, hanya belusukan ketika kampanye, udah pasti nanti ketika jadi presiden nggak akan bisa belusukan dia gitu. Kenapa? Nggak kuat. Ya siapa yang kuat untuk belusukan tiap hari kalau bukan Pak Jokowi gitu ya. Orang lain nggak akan bisa. Prabowo, nggak bisa. Udah jangan harap lah. Anies, kelihatan kok gitu. Anies tuh cuma deket-deket warga ya kalau jelang kampanye. Habis udah jadi, udah jangankan belusukan. Kantornya aja ditutup, nggak boleh warga datang kayak dulu zaman Ahok. Jadi ya
dari lirik lagu ini benar-benar menggambarkan situasi emosi seorang Presiden Jokowi, meskipun itu secara arah itu berkebalikan gitu. Karena kalau di lirik aslinya itu kan nggak bisa dibandingkan dan dia kalah gitu ya. Tapi dalam lirik lagu ini dengan lirik yang sama ketika dibawakan di Istana Merdeka itu jadi tidak bisa dibanding-bandingkan karena Pak Jokowi ini selamanya nggak akan bisa kalah dengan lawan-lawannya siapapun itu gitu. Dan itu terbukti gitu. Ketika lagu ini didendangkan, Prabowo lagi nyanyi-nyanyi dan kita nggak peduli di mana Anies Baswedan. Nggak peduli gitu. Jadi mana bisa dibanding-bandingkan gitu. Ya karena selama ini kan pendukungnya Anies tuh selalu membandingkan Pak Jokowi dengan Anies gitu. Membandingkan Formula E dengan Mandalika. Padahal secara luas, secara besarnya, secara kualitasnya beda jauh gitu kan. Tapi tetap gitu. Si pendukung Anies ini membanding-bandingkan. Nah ini lirik lagu ini cocok gitu. Jangan dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan. Jadi semoga para pendukung Anies habis ini ngerti gitu. Bahwa di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Wah ini terngiang-ngiang terus nih di kepala saya gitu ya. Kayaknya akan bertahan cukup lama lagu ini gitu. Dan di luar itu selain Anies atau Prabowo Subianto sebagai orang yang katanya akan maju di calon presiden 2014 gitu ya. Dengan Pak SBY juga sama, dengan Pak Demokrat juga sama gitu ya. Karena mereka juga sering membandingkan antara Pak Jokowi dengan dengan zaman Presiden SBY itu nggak akan pernah sebanding. Jadi dalam lirik lagu ini gitu ya, dalam tafsir saya yang pertama itu menjadi sebuah pesan jelas kepada seluruh lawan-lawan politik Presiden Jokowi atau orang yang berada di dalam pemerintahan hari ini nggak akan pernah bisa dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Dan dalam tafsir politik yang kedua, ini ada dua tafsir politik gitu. Yang kedua, ini saya nggak tahu gitu ya. Terserahlah kalian mau menilai seperti apa. Tapi dalam bayangan saya ini terus terang kebayang-bayang terus gitu. Terngiang-ngiang terus si suaranya Farel ini. Wong kong ngene kok dibanding. Terngiang-ngiang terus di kepala saya gitu. Seolah-olah ini kalau ini mau ditafsirkan secara sejalur dengan lirik lagu yang kita nggak sebanding dan kita nggak kuat gitu ya. Ini arahnya jadi kayak ke 3 periode gitu. Mirip gitu. Karena seolah-olah Pak Jokowi ini ya nggak kuat, sudah nggak mampu, mau dipaksa gimana pun nggak bisa, nggak mampu, tapi ya tetap cinta gitu. Ya sama seperti isu 3 periode gitu. Karena mau dilakukan bagaimanapun, hari ini partai politik sudah mendaftarkan diri gitu ya, sudah selesai pendaftaran partainya, sudah siap untuk Pilpres 2024 gitu ya. Nggak bisa diubah lagi keputusannya kayaknya gitu. Jadi seolah-olah undang-undang yang sudah menetapkan bahwa presiden itu hanya maksimal 2 periode itu adalah sosok yang lebih mapan dan akan kita pilih ke depan gitu dibandingkan milih Pak Jokowi lagi. Meskipun sudah sejauh ini beliau menemani membangun Indonesia, tetap saja kita akan memilih yang lebih mapan nampaknya gitu. Memilih undang-undang yang sudah menetapkan bahwa 2024 Presiden Jokowi gak bisa maju lagi sebagai calon presiden gitu. Tapi ya tetap di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Jadi sedih kalau tafsirnya diubah ke soal isu 3 periode gitu ya. Ya karena kan sudah menemani sepanjang ini sampai seperti sekarang Indonesia gitu. Tapi pada akhirnya harus rela melepaskan dan berpisah di tengah jalan hanya untuk memilih yang lebih mapan. Sedih ya. Kalau tafsir politiknya ke sana pasti sedih sekali. Tapi apapun itu, pada intinya gitu ya, ini menjadi sebuah lirik yang sangat nyaman untuk didengarkan. Dan bagi Presiden Jokowi ini sangat-sangat positif sekali. Bahwa sebagian orang nggak setuju dengan dangdutan, udah mulai digoreng-goreng gitu ya. Sekarang katanya, kok bisa hari kemerdekaan dirayakan dengan dangdutan? Apa nggak tersinggung pahlawan-pahlawan kita? Banyak yang nggak gitu. Padahal orang-orang yang nggak gitu, nggak hormat sama merah putih. Ya ngapain kita tanggapin gitu. Coba perhatikan.
Orang-orang yang ceramah-ceramah kayak gitu, apa ikut upacara? Enggak gitu kan. Dan ada juga dokter Sarah gitu ya. Ada juga dokter yang bilang bahwa ini anak SD usia 12 tahun nyanyi lagu cinta. Ini gimana nasib bangsa ini ke depan kalau anak kecilnya nyanyi-nyanyi lagu cinta? Ya bagi saya terus terang lebih baik menyanyikan lagu-lagu cinta daripada anak-anak kecil, anak-anak SD diajak untuk demonstrasi dan teriak bunuh, bunuh, bunuh si Ahok, bunuh si Ahok. Daripada kayak gitu, ya mending dangdutan. Wong kok ini kok dibanding-banding. Saik. Ya mending dangdutan lah. Daripada demo-demo nggak jelas kayak gitu kan. Ngapain? Bisa rusak mental anak-anak kita kalau dari kecil sudah diajarkan untuk membunuh. Mending mencintai daripada membunuh. Iya kan? Iya, yang nggak setuju udahlah. Ikutlah si dokter Sarah itu. Dan di luar itu terkait Pak SBY yang nggak hadir, sebenarnya ada beberapa sih yang nggak hadir dalam upacara kemerdekaan kemarin gitu ya. Dan mungkin saya akan bahas di episode selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.